Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kita telah sampai di pelajaran yang ke-5, halaman 30, latihan yang ke-5. Langsung saja kita baca latihannya. Kawin jumalan mufidatan. Susunlah jumalan, kalimat-kalimat yang mufid. Yang mufid bimil'i al-faraghi fima yali, dengan mengisi bagian yang kosong pada berikut ini. Nah, kita disuruh membuat susunan idhofah sebagaimana yang kita pelajari kemarin, bahwasanya dalam bahasa Arab ada namanya susunan idhofah, di mana kata yang pertama disebut mudhaf dan kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Kalau kata yang pertama dan yang kedua tidak ada alif lam, maka kata yang pertama dhammah tanpa tanwin, kata yang kedua kasroh tain. Adapun kalau ada alif lam, maka dia kasroh saja tanpa tanwin. Maka kita masukkan kata-kata yang cocok dari kalimat-kalimat berikut. Titik-titik al-baiti muglaqun, bisa kita isi babul baiti muglaqun, pintu rumah tertutup. Nomor 2, aina titik-titik as-sayyarati, bisa kita isi aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu. Nomor 3, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Rasulullah sebagai mudhaf, Allahi lafdzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Nomor 4, titik-titik at-tabibi ba'idun, bisa kita isi baitu tabibi ba'idun, rumah siswa itu jauh. Nomor 5, al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an itu adalah kitabullah. Nomor 6, Khadijatu titik-titik hamidin, Khadijah bisa kita isi bintu. Khadijah adalah anaknya Hamid. Nomor 7, ana titik-titik al-mudarrisi, bisa kita isi ana ibn. Aku adalah anak al-mudarrisi, ibnul mudarrisi, anak pak guru. Nomor 8, titik-titik at-talibi maksurun, bisa kita isi qalamu. Qalamut talibi maksurun, pena siswa itu patah. Nomor 9, babu titik-titik maftuhun, bisa kita isi al-ghurfah misalnya. Al-ghurfati, karena sebagai mudhaf ilaih. Babul ghurfati maftuhun, pintu kamar itu terbuka. Kemudian nomor 10, kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri, bisa kita isi min ghurfatil mudiri. Mudaris keluar dari ruangan Pak Kepala Sekolah. Kemudian latihan nomor 6, sahih artinya koreksilah at-tarkibati at-taliyata, koreksilah atau benarkanlah susunan-susunan berikut ini. Nah, di berikut ini ada susunan-susunan dua kata yang harusnya dia mudhaf ilaih, susunan idhofah, akan tetapi susunannya masih salah. Kita harus membenarkannya dan menjadikannya susunan idhofah. Yang pertama, al-qalamu, kemudian at-talibu. Ini salah. Yang benar harusnya qalamu at-talibi. Nah, ini benar, susunan mudhaf ilaih, qalamut talibi. Kemudian babus sayyaratu, maka ini salah. Yang benar adalah babu as-sayyarati, ya, karena mudhaf ilaih harusnya dhammah bukan harusnya kasroh bukan dhammah. Babus sayyarati. Nomor 3, baitu hamidun, salah. Yang benar adalah baitu, ini salah ya, harusnya baitu hamidin. Kemudian nomor 4, ar-rasulu Allahi, harusnya tidak ada alif lamnya, harusnya rasulullahi, harusnya rasulullahi.
Kemudian ismul walada salah. Yang benar ismul waladi. Ibnun al-mudarrisi. Nah, ini yang salah ibnun, ini salah. Harusnya ibnul mudarrisi. Nah, ibnul mudarrisi. Nah, ini cara membenarkan susunan idhofah ya. Yang benar seperti ini. Ketika susunannya, nah ini susunannya kemarin kita belajar nakirah ya, atau nakirah ma'rifah. Ya, ini nakirah ma'rifah. Karena pintu ini nakirah, Hamid ini nama orang ma'rifah. Maka yang pertama dhammah tanpa tanwin dan tanpa alif lam juga. Ini tanpa alif lam. Nah, maka bintu Hamidin. Juga susunan ini. Yang pertama nakirah, yang kedua alif lam. Nah, maka yang pertama tanpa alif lam. Nah, seperti itu ya untuk susunan idhofah. Kemudian kita masuk latihan yang kelima, latihan yang ketujuh. Latihan yang ketujuh ini membahas tentang munada. Nah, istilahnya munada ya. Munada itu panggilan. Dan dalam bahasa Arab, diantara cara memanggil adalah dengan huruf ya, panjang ya. Ya. Ini namanya huruf nida. Ya, huruf nida. Nah, awalnya Muhammadun, kemudian ada ya, ini namanya huruf nida, menjadi ya Muhammadu, tanwinnya hilang. Yang asalnya tanwin, kemudian ada ya, hilang menjadi ya Muhammadu. Ustadun menjadi ya Ustadu. Khalidun menjadi ya Khalidu. Waladun menjadi ya Waladu. Nah, seperti itu ya. Untuk munada panggilan dalam bahasa Arab pakai ya, kemudian yang awalnya tanwin, dia tanwinnya hilang menjadi dhammah saja. Kemudian latihan iqra waktub, baca dan tulislah ma'adhabtil awakhiril kalimati, dengan harokat akhir kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan, ya ada huruf nida, maka harusnya aliyun, karena ada huruf nida menjadi aliyu. Ya aliyu. Ya abbasu. Syaikhun orang tua. Ya syaikhu, hilang tanwinnya. Ya rajulu. Ya sirun. Ya ammaru. Tukturun, dokter. Ya tukturu, nah, tanwinnya hilang. Ya tukturu, mudah ya insyaallah ya untuk munada. Jadi kalau memanggil tanwinnya hilang. Nomor 8, Iqra al-misala. Iqra al-misalal al-atiyah, bacalah contoh-contoh berikut. Summa artinya kemudian, kawin as'ilatan mislahu, susunlah pertanyaan yang semisal dengan contoh tadi. Musyiron ila suwarit taliyati, dengan mengisyaratkan pada gambar berikut ini. Jadi kita suruh membuat pertanyaan sesuai dengan gambar ya. Yang pertama contohnya, kitabuman hada, buku siapa ini? Ya, perhatikan. Buku siapa ini? Kitabuman ini termasuk susunan mudhaf ilaih. Termasuk susunan idhofah. Ya. Jadi kitab ini sebagai mudhaf. Kemudian man sebagai mudhaf ilaih. Nah, padahal harusnya mudhaf ilaihi itu harusnya kasroh ya, akan tetapi man ini ya, man termasuk namanya isim mabni ya. Isim mabni itu tidak bisa berubah harokat akhirnya, maka dia selalu sukun. Man ya, tidak bisa mana, tidak bisa mani, tidak bisa manu, tapi selalu man. Maka dibaca kitabuman hada, buku siapa ini. Baik, kita suruh membuat soal pertanyaan sesuai dengan gambar. Ini gambarnya gambar pulpen. Maka pertanyaannya adalah qalamuman hada ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini komisu man hada ya, seperti itu ya. Kemeja siapa ini? Kemudian yang nomor 4 ini adalah baitun. Maka pertanyaannya baituman hada
rumah siapa ini, ya. Kemudian terakhir gambar ranjang, sarirun, maka sariru man hada, ya, seperti itu ya. Ini mudhaf ilaih, akan tetapi mudhafnya isim mabni istilahnya, maka dia tidak bisa kasroh, tidak kita baca qolamumanin tapi qolamuman, qomisuman, baituman, sariruman, ya, seperti itu ya. Jadi ada kalanya isim itu namanya isim mabni, dia tidak berubah harokat akhirnya, harokatnya selalu tetap. Kemudian latihan nomor 9, perhatikan ismun, ya, ismun. Nah, ini namanya hamzah wasol. Di sini ada hamzah, namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Kita belajar hamzah wasol. Di mana hamzah wasol ini kalau di awal kata maka dibaca, ya, kalau di awal kata dibaca, akan tetapi nanti ketika di tengah seperti ini maka tidak dibaca. Baik, maka kita baca ismul waladi Muhammadun, nama anak laki-laki itu adalah Muhammad. Kemudian kita langsung dibaca wasmul binti Zainabu. Tidak kita baca wa ismu, tapi wasmul binti Zainabu, dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, nama guru itu adalah Hamid. Nah, ini adalah apa ya? Istifham. Masmul mudiri, siapa nama mudir itu? Ibnun. Nah, ibnun juga sama. Ini hamzahnya hamzah wasol. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid ada di sekolahan dan anaknya Hamid ada di kampus. Ibnul mudarrisi fil fasli, aina benul mudiri, aina benul. Nah, ini baca aina benul langsung, bukan aina ibnul, tapi aina benul mudiri. Ibnul mudarrisi fil fasli, anak Pak guru ada di kelas. Di mana anak mudir, di mana anak kepala sekolah. Nah, seperti itu ya. Kemudian terakhir, halaman terakhir, iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan memperhatikan kaidah pengucapan hamzah wasol. Ya, kita baca ya. Kalau di awal dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Anaknya Muhammad ada di Irak dan anaknya Hamid ada di India. Kharaja benut tabibi minal baiti. Telah keluar anak dokter itu dari rumah. Dhahaba benut tajiri ila suqi. Telah pergi anak pedagang itu ke pasar. Ismul muhandisi Faisalun wasmu tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu adalah Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Masmur rajuli, siapa nama lelaki itu. Dan yang terakhir, ibnu man anta, anak siapa Anda atau anak siapa kamu. Ana benul waziri, saya anaknya Pak Menteri. Wazir, menteri. Baik. Kemudian yang terakhir, al-kalimatul jadidatu, mufradat yang baru. Ya, ar-rasulu, rasul atau utusan, al-ka'batu, Ka'bah, alismu nama, alibnu anak, laki-laki, al-ammu, paman dari jalur ibu, paman dari jalur ayah, paman dari ayah, al-khalu, paman dari ibu, al-hakibatu, tas, as-sayyaratu, mobil, asyari'u, jalan raya, mughlaqun, tertutup, tahta, di bawah, hunaka, di sana, al-muhandisu, insinyur. Kemudian ini khulasohnya, sayyaratu atau ringkasan dari pelajaran yang kelima adalah tentang idhofah, susunan idhofah. Sayyaratul mudarrisi, sayyarah ini namanya mudhafun. Kemudian al-mudarrisi namanya mudhafun ilaihi. Ingat, mudhafun ilaihi selalu kasrah, mudhaf ilaihi selalu kasrah.
Adapun mudhaf harokatnya mengikuti kedudukannya dalam kalimat. Kalau tidak didahului huruf jar maka dia dhammah. Kalau didahului huruf jar maka dia kasroh. Misalnya ala, ya kalau ada ala sayyaratil mudarrisi. Dan ini namanya mudhaf ilaih, namanya susunan al idhofah. Baik. Selesai pelajaran yang kelima. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.